Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi solehah-solehahku, berjumpa kembali kita untuk belajar kembali melanjutkan materi di pembelajaran 2, subtema 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengisi grafik berdasarkan teks, menjelaskan jenis-jenis sudut, membuat jenis-jenis sudut. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh lagi. Pada hari Minggu, berkumpul warga dengan membawa berbagai peralatan dan perlengkapan kebersihan. Sedangkan Pak Made dan keluarganya harus melaksanakan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Kira-kira pukul 10, Pak Made dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadahnya. Nah, lebih lengkapnya bisa kalian buka halaman 86 sampai 87. Kemudian, cermatilah, bacalah, dan pahamilah isi teks tersebut. Kemudian, isilah grafik pada halaman 88. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Keberagaman rumah adat yang unik mencerminkan ciri khas suatu tempat. Mari bersama kita amati keberagaman rumah adat berikut ini. Riau merupakan sebuah provinsi di Pulau Sumatera yang wilayahnya meliputi Kepulauan Riau dan beberapa pulau kecil lainnya, yang terletak di sebelah timur Sumatera dan selatan Singapura. Rumah adat ini memiliki hiasan perahu pada bagian kaki dindingnya. Soleh-solehahku, salah satu ciri khas dari rumah adat ini adalah jumlah tangganya yang selalu ganjil, seperti pada angka 5, 7, dan seterusnya. Namun, biasanya banyak masyarakat yang menggunakan 5 anak tangga saja, karena hal ini merupakan simbol dari rukun Islam. Sedangkan pada atapnya berbentuk menyerupai perahu dengan ujung atas bangunan yang melengkung ke atas hingga membentuk sudut lancip. Berbeda dengan rumah adat ini, sudut yang dibentuk bukan sudut lancip, melainkan sudut tumpul. Nah, masih ingatkah kalian tentang sudut? Kita bahas kembali ya. Jenis-jenis sudut. Sudut siku-siku. Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat. Sudut lancip dikatakan dia sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Kemudian sudut tumpul. Suatu sudut disebut dengan sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu di antara 90 dan 180 derajat. Lalu, bagaimana kita mengetahui besarnya sudut? Ayo kita mempelajarinya. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Sudut dilambangkan dengan seperti ini. Satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, mulai sekarang, kamu dapat menggunakan busur derajat dengan gambar seperti berikut. Untuk mengukur sudut ABC, tempatkan busur di atas gambar sudut, sehingga titik pusat busur terletak di titik sudut B, dan alas busur berhimpit dengan sisi BA. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira berapa ya besar sudutnya?
Benar sekali, besar sudutnya adalah 60 derajat. Sekarang, coba hitung berapa besar sudut pada gambar berikut. Nah, soleh-solehaku, coba lihatlah benda-benda di sekitarmu. Temukan 5 benda yang mempunyai sudut. Ukurlah besar sudutnya dengan menggunakan busur. Perkirakan dahulu sebelum kamu mengukurnya. Kemudian, tulis di buku temamu pada halaman 94. Kemudian, temukan kembali 3 benda yang memiliki sudut yang sama. Gambarlah sudutnya. Kemudian, lengkapi tabel pada halaman 95. Sebagai catatan, besar sudut dipengaruhi oleh bukaan kaki-kakinya. Besar sudut tidak dipengaruhi oleh panjang sinar garis. Soleh-solehahku, kalian sudah berlatih gerakan dasar tarian Bungong Jumpa, bukan? Sekarang, kamu akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi. Kalian akan dibagi kelompok, yang satu kelompoknya terdiri dari boleh 4, 6, atau 8 siswa. Lakukanlah gerakan dengan hitungan dan iringan musik. Dalam tari Bungong Jumpa sendiri, ada 4 jenis formasi gerakan berdiri yang kita beri nama formasi gerakan A, B, C, dan D. Untuk gerakan formasi A, gerakan setiap penari bergerak membentuk pola lantai horizontal atau lurus ke samping. Untuk gerakan formasi B, setiap penari membentuk huruf V dengan 2 orang yang berada di depan sendiri. Sedangkan untuk gerakan formasi C, setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Dan untuk formasi D, setiap pasang penari membentuk garis zigzag. Bagaimana? Mudah dan menyenangkan, bukan? Soleh-solehaku, Ibu cukupkan dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajarnya, tetap menjaga kesehatannya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.